Pria tampan berwajah lembut ini sekilas terlihat seperti pewaris konglomerat. Para gadis rela rebah di kakinya. Tapi jangan tertipu penampilan. Namanya Han-ul, bintang pembunuh naik daun di MK Enterprise dengan julukan Mantis, Bo Ngengat Maut, yang sering disalahartikan sebagai kumbang. Ia selalu muncul dengan dua sabit khasnya yang bisa belah musuh dalam sekejap. MK Enterprise berbungkus perusahaan software biasa, sebenarnya kekaisaran bawah tanah, di mana kontrak pembunuhan ditandatangani seperti kesepakatan bisnis. Para pembunuh bersaing rebut wilayah. MK Enterprise punya 3 aturan dari Ketua Chamin-kyu yang tak boleh dilanggar. Pertama, hanya terima tugas yang disetujui perusahaan. Kedua, jangan bunuh anak di bawah umur. Ketiga, selalu eksekusi tugas yang disetujui perusahaan. Hari ini, Mantis dapat perintah basmi 2 pembunuh lepas yang langgar aturan MK. Si bos besar sudah ditebas leher ketua begitu cepat hingga tak rasa pisau. Si anak buah kabur, tak tahu kematian lebih menyakitkan menanti. Mantis muncul dengan 2 sabitnya. Si anak buah akhirnya jumpa bintang naik daun yang lama ia dengar. Tapi salah panggil Mantis sebagai kumbang. Akhirnya, tangannya dipotong, lehernya disayat. Selesai urusan, Mantis tiba-tiba minta resign. Sebenarnya cuma gertak bos agar teman masa kecilnya dapat kerja. Ketua setuju. Mantis nikmati libur sponsor perusahaan. Saat balik, ia dengar Ketua Chamin-kyu dibunuh. MK Enterprise tak cuma kehilangan pemimpin, tapi juga memicu perang kekuasaan berdarah. Jae-i teman Han-ul kabari soal kematian Ketua MK begitu ia mendarat. Usai tinggalkan MK, Jae-i bangun perusahaan sendiri, kejar keuntungan, dan incar reputasi setara Mantis. Saat kabar Ketua MK meninggal menyebar, perusahaan lain langsung hadang Han-ul di bandara. Coba rekrut, Han-ul sampai robek baju untuk kabur. Di rumah Jae-i ia kumpulkan anak buah di klub langganan. Anak buah ramai desak Han-ul bikin perusahaan sendiri. MK sudah runtuh. Ia bebas dan punya nama besar. Kenapa tidak? Meski pembunuh kelas Jae-i tahu beda antara bunuh orang dan bisnis. Tiba-tiba, Han-ul dengar Jae-i pacaran dengan seseorang. Punya perasaan pada Jae-i ia bingung. Buru-buru alihkan topik. Han-ul dan Jae-i sama-sama lulusan Akademi Pembunuh MK. Remaja berbakat direkrut, dilatih keras. Soal skill, Jae-i selalu unggul dari Han-ul di ujian. Tapi MK debutkan Han-ul duluan. Ini buat Jae-i kesal. Pernah tinggalkan MK, yakinkan Han-ul untuk bisnis. Jae-i buat ia teringat Dokgo, pendiri MK sekaligus mentor mereka. Keesokan harinya, Han-ul temui Dokgo. Baru masuk, ia disambut hangat, bak ujian. Meski tua, Dokgo masih sangar. Han-ul balas 1 pukulan, tapi dihajar abis. Sampai ia ambil barang antik rumah Dokgo untuk lawan. Itu bikin ia lebih cepat. Sukses buat Dokgo jatuh. Dokgo ambil kerangka besi sebagai senjata. Besi jelas lebih kuat dari tembaga atau keramik. Di momen penentu, Han-ul santai angkat vas antik bernilai miliaran won. Paksa Dokgo hentikan serangan. Setelah itu, keduanya duduk makan kentang goreng. Han-ul tanya kenapa Dokgo cabut dari MK dengan cara tak mulus. Dulu, Dokgo dan Ketua Cha bersama dirikan MK, Dokgo legenda. Tapi tiba-tiba pensiun di tengah jalan. Bahkan rela berdarah-darah untuk itu. Saat itu, Han-ul cuma bawahan, tak bisa apa-apa. Dokgo cuma bilang soal dendam pribadi. Han-ul coba usik, tanya apa Dokgo mau balik ke MK. Toh Ketua Cha sudah mati. Perusahaan hampir ambruk. Kalau kembali, Dokgo bisa langsung jadi ketua. Han-ul sekalian sebut Jae-i dulu. Jae-i terbaik di angkatan mereka. Tapi Ketua Cha pilih Han-ul. Lihat potensi besar di dalamnya. Meski Jae-i rajin latih, Han-ul punya bakat alami sebagai pembunuh. Dokgo nilai Han-ul bakal melaju jauh ketimbang Jae-i. Sejak itu, Han-ul dididik bertarung 2 tangan. Dokgo tegas, kalau Jae-i tak akan cocok. Han-ul ingin tahu alasannya, tapi pilih hindari. Dokgo bilang ia juga mau cari Han-ul, ingin jadikan ia penerus, jadi jangan buang waktu dengan Jae-i. Han-ul tolak tawaran itu, ingin bangun perusahaan sendiri bersama Jae-i dan anak-anak muda di kelompok mereka. Investor sudah ia temukan, Benjamin Jo, direktur muda Meta Software, yang beri kartu nama di Villa Dokgo. Jae-i temui bosnya untuk minta keluar. Bosnya awalnya sok keren, tak tahan Jae-i tapi akhirnya memohon agar ia stay. Gagal dibujuk. Bosnya relakan Jae-i pergi. Keesokan harinya, mereka temui Benjamin Jo. Mereka siapkan presentasi dengan data ciamik. Tapi Jo tak peduli profit jangka pendek. Ia ingin lihat langsung cara mereka kerja. Jelas Jo naksir Jae-i cuma perhatikan profilnya.
Ingin tahu rasio kemenangan Jai lawan Mantis, si pembunuh legendaris. Sikap usil Joe bikin Hanwul kesal. Pulang, ia anggap Joe terlalu kurang ajar untuk diajak kerja sama. Tapi keputusan sepihaknya bikin anak buah geram. Sebagai Mantis, Hanwul tak pernah kehabisan job. Tapi anak buahnya cuma amatir. Bahkan makan numpang di rumah bos. Sebenarnya, mereka ingin kerja baru ini. Tapi Hanwul tak pernah tanya pendapat mereka. Hanya karena suka Jai ia marah begitu. Dong yang bicara, lalu pergi. Malam itu, Hanwul panggil Jai kasih buku tabungan. Kira bakal keren di mata cewek. Jai malah nyinyir. Bilang kerja di MK lama kok tabungannya cuma segitu. Hanwul bilang sudah jual mobil sportnya untuk all-in ke perusahaan mereka. Lagi pula, bosen cuma bengong. Dengan ego tinggi, ia minta jadi ketua. Kasih nama perusahaan, Mantis. Meski terkenal, cuma dapat sedikit kontrak. Perusahaan punya 4 anggota. 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 direktur eksekutif. Tapi cuma 1 karyawan. Proyek bagus, ketua ambil semua. Awal buka masih ada klien. Tapi lama-lama sepi. Turunin harga pun tak dapat proyek baru. Hanwul minta tolong Dokgo. Tapi Lao besar kasih syarat. Hanwul harus bantu benahi dunia pembunuh. Sejak ketua Cha mati, banyak yang tak patuh aturan. Hanwul belum mau setuju. Karyawannya makin kesal. Terutama Bumbai, yang lama nganggur. Proyek bagus selalu diambil Hanwul atau dikasih ke Jai ketua Mantis jago main sabit. Tapi eknya payah. Jai panggil Hanwul. Bilang ia harus dukung anggota lain. Percaya pada anak muda biar perusahaan maju. Hanwul seperti sekarang juga karena kepercayaan MK. Tapi Hanwul bilang ia beda dari anak-anak itu. Ini bikin Jai meledak. Ia kesal Hanwul pilih kasih karena suka. Bukan karena percaya kemampuannya. Hanwul pura-pura peduli. Tapi sebenarnya meremehkan yang lain. Dalam panas, Hanwul tak mau kalah. Bilang tanpa dia, Jai bukan apa-apa. Keduanya saling menyakiti. Makanya ada pepatah. Anak guru, istri teman, cewek kantor, jangan disentuh. Malam itu, Hanwul temui Dokgo. Lao besar ceritakan alasan sebenarnya Jai tinggalkan MK dulu. Bakat adalah anugerah, tapi bakat setengah-setengah bagai kutukan. Dokgo rasakan itu sepanjang hidup. Selalu di sisi orang lebih hebat. Mungkin Jai juga begitu. Saat tahu MK pilih Hanwul, bukan dirinya, dan ketua bilang Jai takkan pernah kejar Hanwul. Jai tantang Hanwul duel pedang sungguhan. Tapi Dokgo tolak. Bahkan usir Jai anggap ia ancaman potensial. Untuk masa depan MK, ia harus lindungi bakat sejati perusahaan. Jai serang Dokgo. Meski berulang kali dijatuhkan, ia tetap bertarung mati-matian demi menang. Dokgo suruh Jai jika keluar MK, jauhi Hanwul. Tapi ia tak sangka keduanya tetap dekat. Sementara itu, usai tugas, dalam perjalanan pulang, Jai dihadang sekelompok pembunuh. Ia pikat mereka ke klub milik kelompoknya. Sedang kesal, ia terjang dengan serangan mematikan. Buat musuh mati menyakitkan. Jai seperti kesetanan. Tusuk bertubi-tubi. Lepaskan dendam dan siksa bertahun-tahun karena tak bisa lampaui sahabatnya. Hanwul. Tiba-tiba, ia didorong jatuh lewat jendela oleh Dongyang, anak buahnya sendiri. Meski begitu, Jai tetap dingin habisi anak buah setianya. Ternyata, ini sandiwara Benyamin Joe, direktur mesum yang obsesi uji kemampuan Jai demi puaskan rasa penasarannya. Beberapa hari kemudian, Jai balik ke perusahaan. Hanwul marah. Pakai otoritas bos tanya kemana ia pergi. Ucapan, karena aku lebih hebat, bikin Jai naik pitam. Dengan dingin, ia minta Hanwul siapkan senjata. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka duel sungguhan. Jai tak ragu keluarkan serangan mematikan sejak awal. Hanwul tak sangka ia serius. Saat Sumin datang, Hanwul sudah roboh di bawah pedang Jai. Ia pura-pura kaget. Puji Jai naik level. Bahkan usul ia jadi ketua perusahaan. Tapi Jai tahu Hanwul cuma akting. Ia pergi, bilang ke anak buah, siapa mau ikut? Ayo. Akhirnya, ia setuju kerjasama dengan Benyamin Joe. Video Mantis dikalahkan pembunuh wanita tak dikenal viral di dunia bawah. Reputasi Mantis hancur. Hanwul ambruk, kehilangan semangat kerja. Hanya Sumin setia ikut dia. Direktur Benyamin investasi buat Jai bikin perusahaan. Angkat ia jadi ketua, kasih julukan Taki, Bunglon. Sebab Bunglon bisa mangsa banteng, Mantis. Ia tanya Jai soal aturan MK untuk dunia pembunuh. Meski aturan itu mulai dilupain, tetap jadi alasan moral buat profesi ini. Tapi Benyamin tak peduli aturan. Ia incar orang di baliknya. Ketua Cha sudah mati.
Tapi Dokgo masih hidup. Dan Benyamin benci Dokgo karena pernah tolak dia. Perusahaan Hanwul masih bertahan karena Dokgo sesekali lempar kontrak. Dokgo coba rayu Hanwul balik ke MK, tapi ditolak. Akhirnya, Dokgo putus semua kontrak dengan Mantis. Sumin khawatir Hanwul tak balik ke MK karena dirinya. Hanwul diam, tapi pertama kali kasih Sumin tugas kelas B. Sumin penuh percaya diri. Tapi lawannya jago bela diri. Di bawah pengawasan Hanwul, Sumin susah payah kalahkan biksu itu. Selesai, Hanwul panggil tim pembersih. Tak lupa kasih tip, uang teh. Perusahaan rugi parah, tapi sang ketua masih royal. Di pekan pembunuh, Hanwul ketemu lagi Jae setelah lama. Tapi, Jae malah terang-terangan tantang Dokgo saat Lao besar itu komebak ke dunia pembunuh. Jae bilang aturan MK yang sekarang, apa cukup adil? Aturan itu bikin perusahaan kecil susah bertahan. Hanwul berdiri, usul pemungutan suara buat cabut aturan. Tapi kuasa MK terlalu besar. Tak ada faksi yang setuju. Jae kesal, bilang bukan mau hapus aturan. Tapi pertanyaan soal kredibilitas MK menegakkan hukuman. Apalagi ketua Cha, bapak aturan itu, sudah mati. Dokgo dengar, langsung mau uji skill Jae di tempat. Tiba-tiba Hanwul lompat. Tangkis serangan buat Jae malah bikin Jae malu karena dibantu teman. Jae diam, lalu pergi. Usai main drama, Hanwul minta Dokgo tepati janji. Kasih kontrak kelas A. Dokgo cuma ketawa. Bilang selesaikan urusan lain dulu. Baru ngomong, sebenarnya, rencana Jae adalah kerja sama-sama Benyamin Jo sampai cukup kuat buat hadapi Dokgo dan lawan MK. Misi kali ini Hanwul adalah basmi mantan bos Jae Baesu. Pembunuh nganggur, tapi Hanwul tak mau bunuh. Ia siapkan mayat palsu untuk ditukar. Meski tahu ini langgar aturan, Baesu punya harga diri. Kesal nyawanya cuma dihargai kelas D. Ia tantang Hanwul duel. Tapi bukan tandingannya. Hanwul cuma bilang, pergi ke tempat tak ada yang kenal kamu. Hidup tenang. Besoknya, Dokgo kabari Hanwul bahwa Jae kirim pisau berdarah padanya. Pertanda duel hidup mati. Hanwul memohon Dokgo, izinkan ia yakinkan Jae tarik pisau itu. Dengan imbalan ia balik ke MK. Di pemakaman Baesu, pertama kali Hanwul tanya Jae, sebenci itu sama aku. Sampai pengin aku mati beneran? Jae muak selalu jadi nomor 2. Tak tahan Hanwul selalu dipilih dan dirinya tertinggal. Mereka nyaris duel saat Baesu muncul. Tak terima dianggap tak berharga. Ini bikin Dokgo marah. Tanya dosa Hanwul. Pisau berdarah kini sampai ke tangan Hanwul. Sadar tak bisa lari, Hanwul temui Kil Boksun. Kakak besar, minta saran. Boksun cuma bilang Dokgo licik dan masih sangat kuat. Akhirnya, Hanwul putuskan kirim pisau berdarah itu ke Jae. Keesokan harinya, Hanwul tinggalkan mobil bututnya untuk Sumin, lalu menuju lokasi yang ditentukan. Di lantai 2, Dokgo sudah menanti. Rencana Hanwul, selesaikan Dokgo sebelum Jae datang. Sayang, sampai akhir film, ia masih bodoh soal cewek. Rencana Dokgo, serang Jae begitu pintu lift terbuka. Sambil tantang Hanwul cari kelemahannya, keduanya langsung duel. Hanwul kena tikam di kaki, tapi masih sempat halangi Dokgo saat ia dekati Jae di lift. Dokgo bilang pada Jae ini cuma pertarungan di mana ia beban buat Hanwul. Hanwul suruh Jae sadar, jangan terjebak tipuan Dokgo. Tapi Jae malah ingin duel 3 pihak hidup mati. Ia potong omongan Hanwul. Serang Dokgo, siap keluarkan serangan mematikan ke Hanwul jika ada kesempatan. Hanwul, sejak awal, cuma berusaha lindungi Jae akibatnya. Ia kena banyak serangan Dokgo, yang memang layak jadi Lao besar. Mudah hempaskan keduanya. Jae berteriak, serang lagi, tapi tak berhasil. Malah kena tikam di dada. Hanwul lempar sabit, tapi Dokgo hindari. Manfaatkan celah. Hanwul terjang, tahan Dokgo. Jae dari belakang. Lihat kesempatan habisi Hanwul. Ia angkat pedang, tikam, tapi cuma tembus ujung baju Hanwul. Lalu menancap ke perut Dokgo. Sejak awal, Jae lihat luka di kaki Hanwul. Tahu ia selamatkan dirinya. Kini, Hanwul keluarkan semua tenaga. Buktikan, mutlak, yang disematkan padanya. Ia mantis legendaris. Setiap tebasan mengenai sasaran. Duel terakhir tiba. Hanwul lunasi semua utang. Dokgo berteriak, suruh Hanwul keluarkan semua tenaga. Hanwul, bagai banteng, serang bertubi-tubi hingga Dokgo berlutut di depannya. Hanwul minta Dokgo pensiun. Akhiri semua, tapi Dokgo, yang sekali seumur hidup pernah dipermalukan, tak mau lagi. Saat Hanwul terbelenggu rasa bersalah, Jae datang dingin, tusukkan pedang patah ke organ vital Dokgo.
Akhiri nyawanya. Ini cara jaga martabat Dokgo. Dokgo rapikan baju, lalu roboh. Tamatkan era F0MK. Jae bilang, ini masalah Hanwul. Makin kasihan pada orang, makin menyedihkan mereka. Seumur hidup, ia merasa jadi bayangan menyedihkan karena Hanwul selalu mengalah. Hanwul tetap ucap selamat. Bilang Jae capai semua mimpinya. Lalu, Jae dan Benyamin Jo akuisisi MK Enterprise. Tapi itu rencana Jae. Saat sempurna untuk bergerak, ia tugaskan perusahaan kelas A yang lapar kerja untuk habisi Benyamin Jo. Akhirnya, kekaisaran ini milik yang teratas, yang berani habis-habisan dan cukup dingin.